Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, shalawat berboncengkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang panutan suri tauladan untuk semua insan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita yang selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kiat-kiat penggapai ketenangan jiwa. Apa sih ketenangan itu, hadirin? Ketenangan didefinisikan sebagai sebuah emosi positif yang merefleksikan adanya kedamaian batin serta rasa percaya diri, sehingga adanya keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Hal tersebut akan menjadikan individu tidak akan merasakan perasaan tidak nyaman seperti gelisah. Ketenangan tersendiri dibutuhkan di dalam agama bagi setiap muslim dan muslimah dalam menjalankan ibadahnya. Nah, di sini saya akan memberikan kiat-kiat menggapai ketenangan jiwa tersebut. Yang pertama, dengan zikrullah atau banyak menyebut asma Allah. Sejatinya kita memang harus selalu melibatkan Allah dalam segala situasi dan kondisi. Contohnya dengan membaca ta'awudz saat meminta pertolongan, saat meminta perlindungan, mengucap istighfar astagfirullahalazim ketika melakukan salah dan dosa, dan mengucap hamdalah alhamdulillah ketika diberi kenikmatan, seperti yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah akan memberikan ketenangan kepada orang-orang yang selalu melibatkan Allah di dalam segala situasi dan kondisi. Yang kedua, dengan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya setiap persoalan pasti ada jawaban. Kita tidak usah khawatir dengan segala persoalan yang hadir di dalam diri kita. Kita harus yakin bahwa Allah akan selalu membantu kita. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya, seperti mana yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min 'indillahil azizil hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya
Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin, Allah akan selalu memberikan bala bantuan kepada orang-orang yang Beliau kehendaki, kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Siapa orang-orang yang Dia kehendaki? Yaitu orang-orang yang bertakwa, yang menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan yang ketiga, memperhatikan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ketidaktenangan dan keresahan seringkali muncul dikarenakan manusia terlalu yakin atas kemampuannya. Manusia terlalu yakin bahwa dia bisa melewati itu sendiri. Sementara setiap permasalahan pasti ada campur tangan Allah. Nabi Ibrahim pun sesungguhnya pernah ragu. Nabi Ibrahim pernah bertanya-tanya. Nabi Ibrahim pernah hatinya tidak tenang. Lalu Allah pun memberi jawaban, sebagaimana kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Ya Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang dan mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Berikut adalah kisah yang telah dikisahkan di dalam Al-Quran untuk lebih meyakinkan manusia bahwa seorang Rasul pun pernah merasakan tidak tenang dan Allah menjawabnya. Yang selanjutnya yaitu dengan bersyukur. Kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Sekecil apapun nikmatnya, kita harus tetap bersyukur. Karena kalau kita tidak bisa mensyukuri dan menikmati hal yang kecil, maka hal yang besar pun tidak akan pernah bisa kita syukuri dan nikmati. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Hadirin, ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada suatu kaum, tetapi kaum itu tidak mensyukuri nikmat itu, malah selalu merusak dan tidak merasa cukup. Oleh karena itu, Allah menurunkan bala bencana yang besar kepada kaum yang tidak dapat bersyukur itu. Begitupun kepada kita, kalau kita tidak bisa mensyukuri, Allah pasti akan memberikan hal yang tidak terduga. Yang terakhir, dengan tilawah, tasmi' dan tadabbur Al-Quran. Hadirin, sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan, perkataan, dan petunjuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran ada untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, untuk selalu membacanya, yang untuk bertilawah dan membacanya, untuk tasmi dan mendengarkannya, dan tadabur untuk mempelajarinya. Sesungguhnya kita untuk membaca dan mendengarkan saja tidak cukup, jadi kita harus mentadaburnya, mempelajari lebih dalam arti dari ayat-ayat tersebut yang telah mana Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sesungguhnya, teman-teman hadirin rahimakumullah, orang-orang yang sering membaca Al-Quran yaitu orang-orang yang sering merasakan tenang. Jika kita ingin sering merasakan ketenangan, maka sering-selinglah membaca Al-Quran. Baik, hadirin rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.